Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini dalam pelaksanaan MPLS kita masih berikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Salat tetap salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai membahas materi tentang kurikulum, kami ucapkan kepada anak-anak sekalian kelas 10 baru selamat bergabung di kelas 10 tahun pelajaran 2021 dan 2022 di SMA Sutinanggung. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai dengan materi kurikulum. Kita mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia itu mempunyai maksud dalam pendidikan terhadap rakyatnya, terhadap anak-anaknya, yaitu untuk membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk watak dan martabat yang dan peradaban yang baik sehingga bisa sejajar dengan negara-negara lain. Kemudian kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Nanggung adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, masyarakat global, dan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia global, atau juga sebagai proses untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian di dalam kurikulum ada semacam langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang berlaku tahun ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang menurut kurikulum 2013. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan diisi dengan adanya pengkondisian siswa sehingga siswa itu untuk siap belajar. Yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti ini merupakan proses pembelajaran yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya adalah di mana pada bagian inti ini siswa diharapkan untuk bisa menjadi center dari pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi lebih aktif di dalam belajar dibanding dengan gurunya. Dan gurunya pada dasarnya adalah hanya sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Jadi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan serta menantang sehingga bisa membangun motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, inilah bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Kalau dalam kebiasaan kita, di mana guru lebih sering untuk memberikan ceramah, tetapi dalam kurikulum ini siswalah yang harus lebih banyak aktif melakukan pekerjaan dan aktif melakukan pembelajaran dibanding gurunya. Tadi disebutkan bahwa guru adalah sebagai fasilitas di mana siswa dapat memanfaatkannya untuk bertanya, untuk mengumpulkan informasi, juga untuk mengenalan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini ada penyusunan kesimpulan dari apa yang sudah dibelajarkan tadi, tetapi penyusunan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Jadi siswalah tetap yang menyusun kesimpulan ini
Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan baru guru yang akan melengkapi. Berikutnya adalah pembelajaran yang dilakukan di SMP 1 Nanggung itu harus berdasar kepada visi dan misinya. Visi dan misi. Langkah-langkah itu diarahkan kepada visi. Visi ini atau visi SMP 1 Nanggung ini berbunyi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Dengan siswa yang menjadi senter dari proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjadi sosok yang berakhlak mulia, juga berprestasi, juga bisa berwawasan lingkungan. Kemudian misi dari SMA 1 Nanggung dalam proses pembelajaran adalah melaksanakan ajaran agama yang dianut baik di sekolah maupun di masyarakat. Misi ini merupakan rincian dari visi yang saya tadi disebutkan. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran pendidikan agama, maka diharapkan siswa bisa melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang tadi bahwa di visi juga ada bahwa berwawasan lingkungan. Siswa setelah selesai belajar diharapkan mempunyai sikap dan pribadi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan. Kemudian efektivitas kegiatan belajar dan pembelajaran. Kemudian meraih juara dalam kegiatan perlombaan akademik maupun non akademik. Dan terakhir peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berikutnya adalah yang harus kalian ketahui itu masalah jumlah dan jenis mata pelajaran. Seluruhnya di kita itu ada 15 mata pelajaran terdiri dari kelompok A atau umum sebanyak 6 pelajaran yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Di sisi kanannya terdapat jumlah jam. Nah, untuk agama atau PABP itu 3 jam. Itu kelas 10, 11, 12 semuanya berjumlah 3 jam. Untuk PPKN 2 jam, bahasa Indonesia itu 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia adalah 2 jam, dan bahasa Inggris adalah 2 jam. Kelompok B masih umum tapi kelompok B terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran. Kalau di SMP itu mungkin disebut IPA saja. Kalau di SMA sekarang sudah mulai dispesifikasi, dikhususkan, yaitu ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kemudian peminatan yang kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sosial terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Di SMA Sanggung itu baru dibuka 2 peminatan. Satu peminatan lagi yaitu peminatan bahasa. Di SMA 1 Nanggung belum dibuka peminatan bahasa, tergantung kepada siswanya atau ada yang minat atau tidak dalam peminatan bahasa. Untuk sementara ini kita hanya buka 2 peminatan, yaitu MIPA dan IPS. Adapun pembelajaran tentang mata pelajaran ULO, yaitu ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu 2 jam. Untuk peminatan di kelas 10, jumlah jam pelajarannya hanya 3 jam. Tetapi ketika nanti setelah kelas 11 dan 12 itu menjadi 4 jam masing-masing mata pelajaran.
Kemudian ada mata pelajaran lain, yaitu mata pelajaran lintas minat. Mata pelajaran lintas minat itu adalah mata pelajaran yang ada di kelompok atau peminatan IPA diajarkan di kelompok peminatan IPS, dan juga sebaliknya. Mata pelajarannya sebenarnya bisa dipilih dengan sendirinya. Misalnya di kelompok matematika dan ilmu alam ada mata pelajaran geografi dan ekonomi, namanya geografi lintas minat. Demikian anak-anak sekalian, pembahasan mengenai materi kurikulum yang dilaksanakan di SMA Nanggung. Mudah-mudahan dapat dipahami sehingga nanti ketika pelaksanaannya kalian dapat belajar dengan baik, belajar dengan semangat sehingga dapat mencapai versi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.